Pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Kalian semua apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam mata pelajaran, tapi sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Nah, saya minta salah satu dari adik membawa kita di dalam doa. Jadi baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan kami masing-masing yang tinggal kami tempat ini baik dan selamat ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai dengan kebaikan kami, kiranya kami merasa dari awal hingga akhir kami akhiri dengan baik. Menurut dan sembahyang kami, terima kasih, amin. Ya, terima kasih untuk Adik Hilda yang memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, Ibu mau absen dulu ya. Nini Trinovasina, Hadir Ibu. Maria Maul, Hadir Ibu. Hilda Naplui, Hadir Ibu. Deliana Faot. Hadir Ibu. Baik. Nah, materi kita hari ini adik-adik tentang struktur atom. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, apakah adik-adik ada yang tahu pengertian dari struktur atom? Baik, kalau tidak tahu maka Ibu akan jelaskan pengertian dari struktur atom. Nah, kita mulai dahulu dari ada sejarah dari struktur atom. Nah, sejarah atom ini dia berkembang, teori atom berawal dari konsep materi Demokritis yang menyatakan kalau suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai atom. Nah, pengertian atom itu yaitu satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya, dan dia terdiri dari proton. Proton itu dia bersifat bermuatan positif, dan neutron dia bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen karena dia tidak memiliki neutron. Nah, kita akan mengenal lebih dalam tentang struktur atom. Nah, pasti adik-adik tahu atom ini dia adalah struktur paling terkecil di dalam suatu unsur kimia. Dari suatu atom dapat menghasilkan senyawa yang kita kenal dan dapat digunakan sehari-hari. Atom tersusun dari 3 bagian. Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ya, silakan adik. Kalau menurut saya Ibu ada 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ya, betul sekali. Dia tersusun atas 3. Yang pertama yang tadi ada disebutkan proton, neutron, dan elektron. Ada juga perkembangan dari teori atom ini sendiri. Nah, ada yang tahu penemuan dari teori atom ini? Kalau tidak tahu maka Ibu akan jelaskan. Penemuan proton pada tahun 1886 oleh Eugen Goldstein melalui percobaan sinar katode yang telah dimodifikasi, yaitu memberi lubang atau saluran di tengah katode. Penemuan elektron ini pada tahun 1987 oleh J.J. Thomson. Nah, penemuan inti atom ini pada tahun 1910 oleh Ernest Rutherford bersama 2 muridnya. Ada yang tahu 2 murid dari teori atom Rutherford? Kalau tidak tahu maka Ibu akan jelaskan, yaitu ada 2 muridnya. Yang pertama ada Hans Geiger dan Ernest Marceden dengan nama eksperimen penghamburan sinar alfa. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton neutron disebut nukleon. Pertemuan neutron pada tahun 1932 oleh James Chadwick melalui percobaan dengan menembaki atom berilium dengan sinar alfa neutron dan tidak bermuatan.
Ada juga model atom. Nah, dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, maka dapat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka terdapat beberapa teori mengenai model atom yang bisa adik-adik pelajari. Di antaranya adalah ada model atom Dalton. Dia merupakan model yang paling sederhana dan dikembangkan oleh John Dalton. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal. Dia seperti ini. Nah, dia seperti bola pejal, di dalamnya ada beberapa titik-titik. Nah, yang dia tidak bermuatan. Atom ini merupakan kesatuan yang terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ada juga model atom Thomson. Nah, model atom Thomson ini dia berbentuk seperti roti kismis. Dia berbentuknya seperti roti kismis karena atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau biasa disebut elektron yang tersebar di dalamnya. Istilah atau penyebutan atom awalnya berasal dari bahasa Yunani. Nah, di mana atom merupakan tindakan yang dapat dipecah atau dipotong serta tidak mungkin untuk dibagi lagi, sehingga konsep tidak dapat terbagi lagi ini dikemukakan oleh para filsuf dari Yunani dan India. Coba adik-adik sebutkan jenis-jenis teori atom. Ada 5 jenis teori atom. Coba sebutkan. Yang pertama itu teori atom Dalton, yang kedua teori atom Rutherford, yang ketiga J.J. Thomson, yang keempat model atom kuantum, dan yang kelima teori atom Bohr. Ya, betul sekali. Jenis-jenis teori atom itu, yang pertama teori atom Dalton. Nah, pada tahun 1803, si orang bernama John Dalton ini mengemukakan pendapatnya tentang atom. Nah, teori atom yang dikemukakan ini oleh John Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu coba sebutkan ada hukum apa dan hukum apa. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau biasa disebut Lavoisier. Nah, dia berbunyi bahwa massa total zat-zat yang sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Yang kedua, ada hukum susunan tetap atau biasa disebut dengan hukum Freud. Nah, dia berbunyi perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Sehingga John Dalton ini dapat menyimpulkan bahwa atom merupakan partikel terkecil dari materi. Atom tidak dapat diubah menjadi atom lain dan dia berbentuk bola kosong atau bola pejal yang tidak memiliki muatan. Ada yang tahu kelebihan dan kelemahan dari teori atom Dalton? Tidak, Ibu. Kalau tidak tahu, baik Ibu akan jelaskan. Kelebihan dari teori atom Dalton itu, dia mampu membangkitkan minat terhadap penelitian tentang model atom berikutnya. Kelemahan, teori atom Dalton tidak bisa menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dan daya arus listrik. Nah, bagaimana model atom Dalton? Nah, model atom Dalton itu dia seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada juga kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford. Kelebihannya itu dia mampu mengemukakan ide mengenai inti atom buat pertama kalinya. Nah, kelemahan dari teori atom Rutherford ini dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Elektron yang mengelilingi inti atom mengeluarkan energi sehingga
ada pasti saat elektron bisa jatuh ke inti atom. Nah, dia menyimpulkan kalau teori atomnya adalah atom bukan merupakan bola pucal. Atom terdiri dari inti yang sangat kecil dan bermuatan positif. Inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Di dalam inti atom juga ada partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif supaya tidak saling tolak menolak. Nah, teori Rutherford ini digambarkan sebagai sinar alfa. Nah, model yang selanjutnya model atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan teori model atom Rutherford dengan melakukan percobaan spektrum hidrogen. Pada hasil percobaan dari Niels Bohr ini dapat menggambarkan model atom Bohr dengan bentuk seperti tata surya yang terkadang diistilahkan sebagai model atom tata surya. Ada juga kelebihan dan kelemahan dari teori Niels Bohr. Ada yang tahu kelebihan dari kelemahan dari teori atom Niels Bohr? Nah Ibu, Ya, silakan Abi. menurut saya kelebihan dari teori atom Niels Bohr bisa menjelaskan kekurangan dari teori atom Rutherford dan bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Sedangkan kelemahannya yaitu model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Ya, betul sekali apa yang Adi Hilda jelaskan, bahwa kelebihan dari teori atom Niels Bohr ini, dia menjelaskan kekurangan dari teori atom Rutherford sebelumnya. Dan kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini, dia tidak bisa menjelaskan spektrum warna dan dari atom yang dari atom yang berelektron banyak tersebut. Nah, ada beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan-lintasan tersebut disebut kulit elektron atau tingkat energi. Yang ketiga, tingkat energi ini paling rendah terdapat pada kulit elektron yang terdapat paling dalam. Yang keempat, tingkat energi paling besar terletak pada kulit elektron paling luar. Yang kelima, semakin jauh dari inti atom, maka semakin besar nomor kulitnya, maka tingkat energinya akan semakin tinggi. Nah, yang terakhir, model atau mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini dia menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari model atau mekanika kuantum atau biasa disebut dengan model. Nah, dia dapat menjelaskan posisi kebolehan yang ditemukan oleh elektron. Dapat juga menjelaskan posisi elektron saat mengorbit dan dapat juga mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Dia mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitnya. Sedangkan kekurangan dari model atom mekanika kuantum ini, dia merumuskan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Pada atom mekanika kuantum ini sulit diterapkan untuk sistem mikroskopis atau skala lebih besar dengan kumpulan atau misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, itu mungkin penjelasan materi hari ini tentang struktur atom dari Ibu. Mungkin ada dari anak-anak yang mau bertanya, Ibu silakan. Halo Ibu, Ya, aja nah silakan. di sini Ibu saya mau bertanya mengapa dalam suatu atom elektron di sekitar inti atom tidak jatuh ke dalam, bisa Ibu jelaskan? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan pertanyaan dari Adik Hildam bertanya, jelaskan mengapa dalam suatu atom elektron di sekitar inti atom
tidak jatuh ke dalam. Coba saya jelaskan penyebabnya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan. Nah, dalam teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti, padahal ketika elektron mengelilingi inti, maka partikel bermuatan negatif tersebut dia membutuhkan energi, sehingga kelamaan energi yang dimiliki elektron habis dan jatuh ke inti atom. Namun tidak demikian. Adanya kelemahan ini dijawab oleh Bohr melalui percobaan spektrum dan hidrogen. Bohr menjelaskan bahwa elektron bergerak pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom, di mana pada lintasan ini elektron tidak menyerap atau melepas energi, sehingga energi elektron tetap dan elektron tidak jatuh ke inti. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Paham Ibu. Oke, baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bu, Ya, silakan. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya, jelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori atom Thomson. Oke, baik. Mungkin tadi Ibu tidak menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori atom J.J. Thomson. Nah, kelebihan dari teori atom J.J. Thomson ini, dia pertama awal penemuan kalau atom bukan partikel terkecil, sehingga dia memberi jalan buat teori-teori selanjutnya. Nah, sedangkan kelemahan dari teori atom J.J. Thomson ini, dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjelaskan kalau susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, dari kedua kelemahan dan kelebihan ini, dia menyimpulkan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Bisa diterima? Bisa Ibu, pas Ibu. Nah, baik. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Dan sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita menutupnya dengan doa. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Ibu. Bu.